Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi belajar tema 5A, organ gerak hewan dan manusia. Sekarang kita masuk subtema 2 ya, manusia dan lingkungan. IPA PB2, rangka tubuh manusia. Dalam tubuh manusia terdapat 206 tulang yang saling berhubungan membentuk rangka tubuh. Rangka tubuh juga menopang tubuh sehingga kita dapat berdiri. Rangka tubuh juga merupakan alat gerak tubuh. Tulang-tulang penyusun rangka dikelompokkan menjadi rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Nah, ini adalah contoh dari rangka manusia terdiri dari beberapa bagian. Yang bagian atas itu bagian tengkorak, bagian yang kedua bagian badan, dan yang terakhir adalah bagian anggota gerak. Nah, kalau yang ini gambar yang menunjukkan beberapa nama bagian tulang yang ada di dalam tubuh kita. Rangka kepala tersusun atas tulang-tulang pipi yang menyatu. Rangka kepala terbagi dua, yaitu bagian depan yang membentuk wajah dan bagian belakang yang membentuk tempurung atau batok kepala. Di sini Ustazah akan memberikan contoh dari rangka kepala. Nah, di sini adalah gambarnya atau yang sering kita sebut tengkorak. Jadi ada bagian dari tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang bawah, tulang tengkorak, tulang ubun-ubun, dan tulang pelipis. Rangka badan dimulai dari leher sampai panggul. Rangka badan terbagi menjadi 5, yaitu tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, dan tulang belakang. Nah, ini adalah contoh dari rangka badan. Terdiri dari beberapa bagian tulang ya. Bisa diperhatikan oleh teman-teman, atau lebih lengkapnya bisa dilihat di buku paket ya. Nah, ini adalah contoh dari gelang panggul. Bisa diperhatikan ya, di sini ada 3 bagian tulang, ada tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Nah, ini adalah bagian dari tulang bahu yang terdiri dari tulang belikat, tulang selangka. Anggota gerak dikelompokkan menjadi anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah memiliki bentuk dan susunan yang disesuaikan untuk berjalan, berlari, dan menahan beban tubuh. Susunan dan bentuk tulang anggota gerak atas sesuai dengan fungsi lengan, misalnya untuk mengangkat, melempar, memukul, memegang, menggenggam, memungut, dan menjumput. Rangka memiliki banyak manfaat bagi tubuh, antara lain untuk membentuk tubuh, tempat menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, dan melindungi organ-organ yang penting dalam tubuh. Bentuk tubuh manusia berbeda dengan burung, karena bentuk rangka manusia dengan burung berbeda. Bentuk tubuh selalu mengikuti bentuk rangka. Dan ini adalah contoh dari gambar bentuk tubuh manusia dan hewan berbeda karena rangkanya pun berbeda. Dicontohkan oleh gambar manusia dan gambar rangka burung. Jika kita tidak memiliki rangka, maka tubuh kita tidak dapat berdiri tegak karena hanya berupa gumpalan daging dan organ tubuh. Rangka memiliki sifat yang keras karena sifatnya ini rangka berfungsi melindungi bagian-bagian tubuh lunak. Demikian penjelasan materi muatan IPA tentang rangka tubuh manusia. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan materi muatan SBDP. SBDP PB2. Gambar ilustrasi sangat penting dalam teks bacaan karena gambar dapat memperjelas isi bacaan. Gambar ilustrasi juga digunakan dalam pembuatan cover sampul buku. Cover adalah bagian terluar dari buku, kulit buku yang terdiri dari cover depan dan cover bagian belakang. Cover bagian depan terdiri dari judul buku, nama pengarang, nama penerbit, dan gambar yang mewakili isi. Cover bagian belakang biasanya terdiri dari sinopsis isi buku, ISBN, alamat penerbit, dan ada juga yang mencantumkan biografi penulis. Cover buku merupakan bagian buku yang penting. Biasanya sebelum membaca, kita akan melihat cover terlebih dahulu untuk mengetahui isi buku tersebut. Untuk membuat cover buku, sebaiknya tentukan dahulu konsep desainnya. Konsep desain cover dibuat oleh penulis buku dengan mengacu pada isi buku.
Setelah konsep dari penulis sudah ada, selanjutnya cover buku dibuat oleh desainer. Desainer bekerja berdasarkan konsep tersebut. Desainer akan menggunakan gambar berupa foto atau ilustrasi sesuai konsep. Cover buku berguna untuk menarik minat orang agar membaca buku. Oleh karena itu, cover buku harus terlihat menarik. Pilihan judul, warna, foto, atau gambar ilustrasi tidak hanya harus sesuai dengan isi buku, tetapi juga harus dapat menarik minat orang. Nah, ini adalah contoh dari cover buku. Ustazah ambil dari salah satu buku Pendidikan Kewarganegaraan kelas 2 SD. Kalau ini contoh dari cover buku cerita. Dan selanjutnya adalah contoh dari majalah PAUD Ceria. Nah, ada jelas perbedaannya ya setiap contoh cover. Dan ini adalah contoh terakhir dari cover majalah yang bernama majalah Ceria. Nah, itu adalah beberapa contoh gambar ilustrasi. Demikian penjelasan materi SPDP tentang gambar ilustrasi cover buku. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.